Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Pak D Sindirun Show. Tentunya Pak D selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan dan keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, pada kesempatan kita akan bahas informasi di mana Sandiaga Uno dilaporkan oleh kakak angkatnya ya, Edward Suryajaya. Mengejutkan, Sandiaga Uno dilaporkan ke polisi kasus penggelapan tanah ya oleh kakak angkatnya ya. Ya, Sandiaga Uno dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan. Iya, ini dikabarkan Ketua Dewan Direksi Ortus Holding Edward S. Suryajaya melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ke polisi atas tuduhan pidana penggelapan ya. Sandi dilaporkan rekan bisnisnya Andreas Cahyadi. Penerima kuasa Edward, Francisca Kulamawati Susilo, mengatakan Sandi dan Andreas melakukan penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten tahun 2012. Penggelapan tanah kurang lebih 1 hektar di Jalan Raya Curug, ujar Francisca saat dihubungi CNN Indonesia Senin 13 Maret begitu ya. Ya, Francisca melaporkan Andreas dan Sandiaga ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret. Laporan tersebut diterima dengan nomor bukti lapor TBL 1151-2017-PMJ-Ditreskrimum. Francisca menjelaskan telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bersama Andreas dan Sandi. Upaya tersebut telah ia tempuh sejak tahun 2016. Namun menurutnya Andreas dan Sandi tidak kunjung menyelesaikan masalah tersebut hingga saat ini. Terakhir saya coba hubungi Sandi lewat WhatsApp ya, tapi tidak dibalas. Kalau Andreas saya sudah lama tidak komunikasi, kata Francisca. Tuduhan yang diajukan Francisca kepada Andreas dan Sandi adalah pidana penggelapan sebagaimana diatur pada 372 KUHP. Begitu, bro. Menanggapi laporan tersebut, kepada Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan akan melakukan penyelidikan untuk menemukan unsur pidana terkait laporan yang dibuat Francisca tersebut. Laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti, ujarnya. Begitu, bro. Diduga menggelapkan tanah, Sandiaga dilaporkan ke polisi. Begitu ya. Ketua Dewan Direksi Ortus Holding Edward S. Suryajaya melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno ke polisi terkait tuduhan tidak pidana penggelapan. Sandiaga dilaporkan bersama rekan bisnisnya Andreas Cahyadi. Kuasa hukum Edward, Francisca Kulamawati Susilo, mengatakan Andreas dan Sandiaga diduga melakukan penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten tahun 2012 silam. Ya, penggelapan tanah kurang lebih 1 hektar di Jalan Raya Curug, kata Francisca saat dikonfirmasi Senin 13 Maret 2017. Francisca mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan bersama Andreas dan Sandiaga sejak tahun 2016. Namun pihak Andreas dan Sandiaga tidak menanggapi baik upaya tersebut sejak tahun 2016. Namun pihak Andreas dan Sandiaga tak menanggapi baik upaya penyelesaian itu. Terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat WhatsApp tapi tidak ada balasan ya. Kalau Andreas saya sudah tidak ada komunikasi. Andreas dan Sandiaga pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2017 lalu. Laporan diterima kepolisian. Mereka dilaporkan melanggar 372 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana laporan tersebut. Laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti, gitu kata Argo. Demikian ya. Di Kompas demikian juga di megapolitan.com ya, bahwa Sandiaga dilaporkan ke kepolisian oleh Edward Suryajaya. Begitu, bro. Ya, Ketua Dewan Direksi Ortus Holding Edward Suryajaya melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno ke polisi terkait tuduhan tidak pidana penggelapan. Sandiaga dilaporkan bersama rekan bisnisnya Andreas Cahyadi.
Kuasa hukum Edward Suryajaya Francisca Kulamati Susilo mengatakan bahwa Andreas dan Sandiaga diduga melakukan penggelapan dalam sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten. Penggelapan kurang lebih 1 hektar di Jalan Raya Curug, kata Francisca saat ditemui. Francisca mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara keluarga bersama Andreas Cahyadi dan Sandiaga Uno sejak tahun 2016. Namun, Andreas dan Sandiaga tidak menanggapi baik upaya penyelesaian itu. Ya, terakhir saya hubungi Sandiaga lewat WA ya, tapi tidak dibales. Kalau Andreas saya sudah lama tidak ada komunikasi, gitu kata Francisca. Andreas Cahyadi dan Sandiaga Uno dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 8 Maret 2017. Laporan tersebut diterima dengan nomor 1151 /3/2017 /Ditreskrim. Mereka dilaporkan melanggar 372 KUHP. Begitu, Bro. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan melakukan pendidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana terkait laporan itu. Ya, laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Demikian kata Pak Argo. Ya, Sandiaga dilaporkan pengusaha Edward Suryajaya terkait dugaan penggelapan. Ya, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan rekannya Andreas Cahyadi dilaporkan oleh pengusaha Edward S. Suryajaya di Metro Jaya karena dituduh melakukan tindak pidana penggelapan. Kuasa hukum Edward Suryajaya Francisca Kumalawati Susilo, Sandiaga Uno dan Andreas Cahyadi diduga telah melakukan penggelapan terkait penjualan sebidang tanah 1 hektar di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten 2012 lalu. Penggelapan tanah kurang lebih 1 hektar di Jalan Raya Curug, kata Francisca saat dikonfirmasi Senin. Francisca mengaku bahwa pihaknya telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sejak tahun 2016 lalu, namun tidak ada Sandiaga Uno maupun Andreas tidak menanggapinya. Terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat WA tapi tidak dibalas. Kalau Andreas saya sudah lama tidak ada komunikasi. Pihak Edward Suryajaya akhirnya melaporkan Sandiaga Uno dan Andreas ke Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2017 dengan nomor laporan 1151-3-2017-PMJ-Ditreskrimun. Sandiaga dan Andreas dituduh melanggar 372 KUHP. Laporan kami terima dan akan kami tidak lanjuti, gitu kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Ya, ternyata Sandi itu adalah anak saya, gitu kata Edward Suryajaya, gitu ya. Oke. Edward S. Suryajaya adalah orang yang spontan belak-belakan, tapi ketika berbicara soal kasus penipuan dan penggelapan sertifikat tanah lokasi di proyek depot BBM Pertamina Balaraja ya, dia seperti ogah-ogahan ya. Putra tertua Mending William Suryajaya, pendiri grup Astra itu setelah menyimpan unek-unek yang dalam seperti masalah ini. Rupanya ujar Edward, ia kerap tak habis pikir jika perkara depot BBM itu bisa menjadi masalah besar, apalagi ia kemudian harus berurusan hukum dengan Sandiaga Uno yang dulu menjadi orang kepercayaan sendiri. Berikut adalah kepercayaan, gitu ya. Ternyata seperti itu ya, dulu adalah kepercayaannya ya. Di Tempo juga dikabarkan bahwa jaksa selidiki kasus korupsi depo Pertamina Balaraja. Ya, mantan direktur PT Pandan Wangi Sekartaji periode 1996 Joni Hermanto diperiksa tim jaksa pidana khusus hari ini Kamis 5 Mei 2011 ya, untuk kasus dugaan korupsi depo Pertamina di Balaraja yang merugikan sekitar 12,8 juta US dollar. Jadi sementara diminta keterangan sebagai saksi, tapi kami belum tahu ini untuk tersangka siapa, ini belum diungkapkan secara jelas ya. Dan kami intinya adalah orang yang diperiksa pertama kali dalam kasus ini, kata pengacara Joni Avianto di Gedung Bundaran Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Avianto membantah kliennya mengetahui kasus tersebut. Alasannya, kata dia, saat kasus terjadi kliennya sudah tidak menjabat sebagai direktur utama dan sama sekali tidak aktif di WPS. Setelah Joni melepaskan saham di Pandan Wangi, perusahaan diserahkan ke PT PDH Teguh Sakti milik Sandiaga Uno.
Saat ditanya mengenai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini, Joni disampaikan Avianto mengaku tidak tahu. Penyidik belum menyebutkan, tapi dengar sekitar 12,8 juta US dollar ya. Menurut Jasman Panjaitan, Direktur Penyidikan Pitsus, Joni diperiksa masih sebatas untuk kepentingan yang penyidikan belum masuk penyidikan, katanya soal ini, dan bukan diperiksa untuk sebagai tersangka, tetapi karena belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini adalah masalah kasus proyek depo BBM Pertamina di Balaraja yang mendapat perhatian karena melibatkan dua pengusaha besar, Sandiaga Uno dan Edward Suryajaya. Ya, kasus bermula tahun 1996 dan saat Pertamina menggandeng Padanwangi sebagai rekanan proyek, namun proyek akhirnya dibatalkan karena terjadi krisis moneter tahun 97, dan padahal Padanwangi terlanjur membeli tanah seluas 20 hektar untuk proyek tersebut. Begitu bro ya. Padanwangi sebenarnya sebenarnya mendapatkan tanah itu tidak dengan kas mereka sendiri. Mereka meminjam uang kepada perusahaan di Singapura, Vanderhoos Ltd ya, Limited ya. Sebagai jaminannya, sertifikat tanah bernomor HGB 031 diserahkan kepada VDHL. Tak lama VDHL ikut bangkrut karena krisis ya. Pengusaha Edward Suryajaya memenangi lelang dan memperoleh sertifikat HGB 031. Adapun Padanwangi setelah terpaan krisis kemudian berganti tamu kepemimpinannya. Tahun 2006, perusahaan yang semula dipimpin oleh Joni Hermanto dan Tri Harwanto dibeli Sandiaga Uno senilai 1,5 juta US dollar. Namun baru sejumlah 650.000 dolar yang dibayar Sandiaga. Di bawah kepemimpinan Sandiaga, Padanwangi meminta ganti rugi ke Pertamina atas pembatalan proyek yang sepihak. Padanwangi bahkan sempat menyita gedung Pertamina di Jalan Keramat Raya dan rekening operasional BUMN migas itu ke Bank Mandiri. Pertamina pun menyerah dan mau membayar ganti rugi sebesar 12,8 miliar juta dolar US dollar ya kepada Padanwangi, dengan syarat Padanwangi melepaskan sisa jaminan dan menyerahkan sertifikat tanah proyek tadi. Tahun 10 Maret 2009, Pertamina membayar separuh ganti rugi atau sebesar 6,4 juta US dollar kepada Padanwangi. Sisa jaminan atas aset Pertamina tersebut diangkat. Sewaktu Padanwangi hendak mencarikan ganti rugi tahap kedua, terungkap bahwa Padanwangi tidak memiliki sertifikat asli atas tanah proyek tersebut. Edward yang memegang sertifikat HGB 31 memprotes Pertamina. Akhirnya Pertamina memutuskan menunda penggantian ganti rugi tahap kedua sampai sengketa tanah HGB 31 diselesaikan Edward dan Sandiaga. Oh gitu toh. Sandiaga Uno dilaporkan ke polisi oleh kakak angkatnya sendiri. Apalagi ini ditulis oleh Muhammad Nurdin. Setelah kasus cewek-cewek yang sempat ramai dibicarakan, kini Sandiaga Uno dilaporkan ke polisi. Kasus cewek-cewek kabarnya Sandi hanya menjadi saksi, bukan terlapor. Tapi kasus yang satu ini Sandi menjadi terlapor. Itu artinya ada sebuah dugaan kejahatan yang telah dilakukan oleh Sandi. Dan yang sungguh mengagetkan adalah Sandiaga dilaporkan oleh kakak angkatnya sendiri, Edward S. Suryajaya. Sebagaimana bisa sebuah keluarga yang telah mendidik Uno hingga sebesar dan sesukses juga menjadikan anak angkat dalam keluarga Suryajaya ini melaporkan anak emasnya sendiri. Kita tentu bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa tidak diselesaikan lewat jalur kekeluargaan saja? Tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana penggelapan. Sandi dilaporkan bersama rekan bisnisnya Andreas Cahyadi. Kuasa hukum Edward, Francisca Kumalawati Susilo, mengatakan Andreas dan Sandiaga diduga melakukan penggelapan dalam sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang tahun 2012 silam. Luas tanah yang digelapkan oleh Sandi kurang lebih 1 hektar. Masalah ini sebenarnya telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan sejak tahun 2016, tapi pihak terlapor tidak kunjung merespon upaya baik dari pihak pelapor. Kata Francisca, terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat WA, tapi tidak dibalas. Kalau Andreas, saya sudah lama tidak ada komunikasi. Karena lewat jalur kekeluargaan, sederhananya duduk bareng mencari solusi bagaimana yang biasa Sandi umbar saat bicara reklamasi tidak mendapat respon positif dari Sandi. Akhirnya pihak Edward sebagai orang yang dirugikan mengambil jalan hukum untuk menyelesaikannya.
Sebenarnya, bukan kali ini saja Edward dikibulin oleh adik angkatnya sendiri. Dalam kasus depo minyak di Balaraja, Sandi juga telah menipu Edward dengan cara memalsukan dokumen lahan yang mendapatkan penggantian ganti rugi. Sandi mengatakan sertifikat tersebut hilang. Edward sebagai pemilik sah lahan tersebut, di mana sertifikat tanahnya ia yang pegang, jadi bingung mengapa diumumkan bahwa sertifikatnya hilang dan diganti dengan sertifikat yang lain, padahal Sandi tahu bahwa sertifikat yang asli ada pada Edward. Mengapa Sandi berbohong tentang sertifikat tersebut? Negara alias Pertamina akhirnya menelan kerugian miliaran rupiah karena harus membayar ganti rugi, sementara salah satu syarat pentingnya sertifikat tanah yang dipegang Edward tidak terpenuhi. Sudah membohongi kakak angkatnya, Sandi juga membohongi pemerintah agar mendapat ganti rugi atas perusahaannya. Kini masalah baru muncul lagi, dan tetap masalah yang sama, tanah. Tindak kejahatannya pun sama, penipuan atau penggelapan. Dengan banyaknya kasus-kasus yang mencuat tiba-tiba ini, tentu publik bertanya-tanya tentang integritas Sandiaga Uno. Sandi yang suka mengedepankan duduk bersama, dialog rembuk untuk mencari solusi atas suatu masalah atau perselisihan, ternyata dengan kakak angkatnya sendiri ia tidak melakukannya. Ada apa ini? Apakah itu cuma jargon premanis? Apakah itu cuma jargon pemanis dalam pilkada? Rekam jejak itu penting untuk mengukur integritas seorang calon pemimpin. Kalau seorang calon pemimpin punya masa lalu di mana ia suka menipu orang lain dan hingga kini ia lolos dari jeratan hukum, apakah ada jaminan ia tidak bakal menipu? Kasus depo minyak Balaraja sampai saat ini kasusnya di PT Iskan. Tidak ada tindak lanjutnya. Cari saja di Google, kasusnya santer dan benar-benar merugikan negara, tapi sampai detik ini Sandi tetap bisa bebas dan sedang berusaha untuk menaklukkan Jakarta dengan modal fantastis. Dengan rekam jejak yang seperti ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika Sandi memimpin Jakarta. Sandi memang pengusaha, tapi pengusaha seperti apa dia? Rekam jejaknya sebagai pengusaha bagaimana? Justru pengusaha punya motif bisnis yang kuat. Apalagi kalau menjadi penguasa, ia punya keleluasaan untuk bertindak. Pengusaha seperti apa Sandiaga Uno itu, biarlah laporan Edward S. Surajaya yang bicara. Sebab dengan keluarganya sendiri saja tidak bisa berdamai untuk urusan bisnis, apalagi dengan warga Jakarta yang tak punya hubungan apa-apa dengannya. Kita tunggu saja sejauh mana laporan tersebut bekerja. Kita harapkan polisi dengan cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Ditulis oleh Muhammad Nurdin. Cuma buih yang hendak berbagi sejumlah makna. Demikian dan ditanggapi oleh lawan dengan senyum aja. Bedanya sama sang penista agama yang keluarga angkatnya bela mati-matian, yang ini keluarga angkatnya yang laporin, contoh yang ironis sekali. Ironis dan tragis ya kata Tonacan. Dan ada Mr. Yus Durhaka level 10 ya. Yusa Agung Juwoto Durhaka ada levelnya juga ya bro, arah level 10 lagi, berarti tingkat dewa tuh hukumannya yang cocok. Malin Sandi kundang anak angkat Durhaka level 10 sama Papa Edward S. Surajaya gitu kata Johnny Talib. Penggelapan mah nggak ada apa-apanya, yang penting seiman, yang penting niat korupsinya nggak sengaja. Daripada jujur and kafir ya. Yoi, Ahok malah dibela mati-matian dan sama keluarga angkatnya, contoh yang baik nih. Kita lihat seberapa banyak pendukung paslon 3 yang masih waras atau setengah waras. Ya segera demikian bro atas perhatiannya, dan tentunya kami sangat berterima kasih ya, dan tentunya mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.